Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha menatap, Maha dekat, Maha mendengar, Maha menyaksikan, Maha tahu pikiran, Maha tahu isi hati, Maha tahu segala keperluan, Maha tahu segala masalah yang kita hadapi, Maha tahu setiap solusi. Dialah Allah yang tidak pernah sekejap pun kita luput memberikan karunia. Allah memberikan karunia kepada kita. Tidak ada sekejap pun kita luput dari pengawasan, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, karena inilah nikmat yang tidak ada bandingannya. Yakin dan istiqomah dalam mematuhinya. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di dalam surat Al-Asr, di antara ciri-ciri orang yang beruntung adalah tawasaw bil haq, orang yang saling berwasiat dalam kebenaran. Artinya ada interaksi, kita memberi dan kita menerima nasihat. Mana yang lebih penting? Kemampuan memberi nasihat atau kemampuan menerima nasihat? Memberi atau kan? Dua-duanya penting. Mana yang lebih penting? Memberi atau menerima? Bisakah kita memberi kalau kita tidak punya? Kan? Kita tidak bisa memberi apa-apa kalau kita tidak punya. Orang akan bisa memberikan nasihat dengan baik kalau dia seorang yang bisa menerima nasihat dengan baik. Kalau kita sibuk saja menasehati orang, tetapi kita kurang bisa menerima nasihat, itu nasihat kita kepada orang lain juga kecenderungannya kurang baik. Jadi seseorang bisa memberikan nasihat dengan bijaksana kalau dia sudah memiliki kemampuan menerima nasihat dengan baik. Ini penting hadirin, karena ada orang yang banyak sekali menasehati orang lain dan tidak enak didengar nasihatnya. Dan nasihatnya juga tidak efektif. Mengapa? Karena ada satu gerbang yang penting harus dilalui oleh orang yang mau memberi nasihat, adalah senang menerima nasihat. Dari jenis-jenis nasihat sendiri macam-macam. Ada yang nasihatnya benar, caranya baik. Ini paling enak. Kita dinasehati orang dengan nasihat yang isinya benar dan caranya bijaksana. Paling enak. Tapi ada juga yang nasihatnya benar, tapi caranya kurang cocok dengan keinginan kita. Ada, tapi isinya benar. Nah, ini ujian. Biasanya bagi sebagian orang lebih fokus kepada cara daripada isi. Padahal yang paling penting isinya. Yang ketiga, ada yang isinya tidak benar, tapi caranya baik. Maaf ya Kang, tolong dompet saya dikembalikan. Dia berarti nyangka kita copet, ya kan? Tapi sopan. Ini ujian. Kalau isinya tidak benar, caranya baik, tidak usah kecil hati. Kita tidak akan celaka oleh koreksi orang, kita celaka oleh keburukan kita sendiri. Dan yang keempat, isinya tidak benar, caranya tidak baik. Ini lengkap ujiannya, ya.
Bagaimana kita menyikapi? Ada 5 cirinya secara umum. Ada orang yang ketika diberi masukan, saran, pendapat, koreksi, belum apa-apa dia sudah tidak suka. Baru saja begini, saya nanti akan ngasih masukan ya, sudah tidak suka. Saya nanti mau ngasih kritikan, tidak suka. Nah, ini ciri orang yang sombong. Karena ciri orang takabur ada 2, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi ciri khas orang sombong itu, dialah yang benar. Kebenaran itu milik dirinya. Sehingga kalau ada orang yang mau mengoreksi dirinya, memberikan masukan, saran, apalagi kritik, baru dengar saya nanti ngasih koreksi ya, sudah tidak suka. Dan apa yang dilakukan ketika orang memberikan masukan, dia pasti akan selain rasa tidak suka, menampakkan wajah tidak suka, dia juga akan sibuk memberikan alasan bahwa dirinya benar. Jadi dia tidak pusing dengan kritik apapun, yang dia pikirkan adalah saya benar. Nanti sibuk menjawab. Mungkin ada yang perlu dijawab, tetapi kalau hanya memberikan alasan supaya tidak ketahuan salah, maka banyak alasan memperjelas kesalahan. Kang, itu sampah kok gak diambil, sebetulnya saya mau ngambil, cuma saya kan banyak kerjaan. Saudara tahu sendiri kan, saya tidak hanya urusan sampah, saya harus ini, tinggal ambil aja oleh kita. Makin banyak orang membela diri, sebetulnya makin merugikan diri sendiri kalau pembelaan itu tidak diperlukan. Apa sih pentingnya kita sibuk bela diri kalau kita salah? Kan pentingnya kalau kita salah itu memperbaiki diri, bukan membela diri. Maaf ya, saya mohon maaf ini kalau ada yang sedang sarapan. Di sini ada upil di hidung. Mana sih yang paling penting kalau ada orang yang ngoreksi? Kang, memang yang enak begini. Maaf ya, ada yang sembunyi di guhanya. Tapi ada yang, jijai, itu korongs misalkan. Terus kita ngomong apa? Enak aja lo, lihat hidung sendiri sebelum lihat hidung orang. Apa perlunya? Kita tidak perlu ngurusin hidung orang. Pakai dong otaknya, jangan sibuk nasehatin hidung saya. Urus hidung sendiri. Kan yang penting bagi kita bukan menjawab, tapi ngebersihin. Betul tidak? Iya kan? Kan tinggal colek, beres ya. Buang ya Pak. Tinggal bersihkan, selesai. Betul tidak? Tetapi orang sombong sibuk saja. Sebetulnya ini adalah kenangan indah ya. Ini adalah pemanis. Terus menjawab, makin menjijikan, makin tampak kebodohannya. Jadi hati-hati ya, kebiasaan kita membela diri dengan pembelaan yang tidak semestinya, tidak pada tempatnya, hanya menampakkan kita ini memang kualitasnya rendah, sombong, bodoh juga. Kenapa bodoh? Karena orang yang mengoreksi itu sebetulnya bukan dia yang mengoreksi, Allah yang memberitahu lewat dia. 2, ada orang yang dikoreksi, dia tidak menjawab, tapi dia diam. Tidak menolak, tidak mengiyakan. Kenapa? Karena dia tidak suka. Mau menjawab, udah benar juga, ya kan? Tapi dia tidak suka. Diam, itu ciri juga ada tuh. Ini masih wilayah sombong. Hanya tidak separah yang tadi, ya. Dia tahu nih, dia salah, tapi dia tidak mau ngaku eksplisit. Hati kecilnya tahu.
Jadi mau memberikan alasan juga, dan dia juga tahu ilmunya, memberikan banyak alasan, memperjelas kesalahan. Tapi hati kecilnya tidak menerima. Hanya tahu dia salah, hanya tidak suka dikoreksi. Kalau yang tadi dia nggak terima sama sekali. Nah yang ketiga adalah dia mengatakan, oh iya, baik. Sudah segitu saja. Itu ada upil, baik. Dia sudah bicara baik, saya perbaiki. Tapi ini tidak cukup. Kenapa? Karena hatinya belum rela dikoreksi. Nah, masuk wilayah rela itu ketika dikoreksi dia berterima kasih. Oh ya, astagfirullah, terima kasih sudah mengingatkan. Nah ini sudah rela nih. Kalau yang tiga tadi masih dalam wilayah tidak rela dirinya dikoreksi. Hanya tingkatan yang berbeda. Parah, sedang, ringan. Tapi wilayahnya wilayah, maaf ya, wilayah sombong. Dia belum menyadari bahwa ini sebuah keberuntungan. Nah yang keempat inilah, terima kasih udah ngasih tahu. Nah yang tepat itu adalah ketika dikoreksi dia bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada orang itu bagian dari syukur. Kalau yang tadi baru melihat orang yang menolong dirinya. Tetapi yang kelima ini adalah Allah yang menolong dirinya. Allah ngasih tahu kekurangan kita, Allah ngasih tahu kesalahan kita lewat siapa yang dia kehendaki. Kalau yang keempat, dia yang ngasih tahu. Kalau yang kelima, Allah yang ngasih tahu. Ada bedanya tidak? Maka kalau yang tadi berterima kasih ke orang, belum tentu kepada Allahnya alhamdulillah dengan ikhlas. Tapi yang kelima ini, dia bersyukur ke Allah, dia berterima kasih ke orang. Terima kasih banyak Kang, udah jadi jalan dari Allah, saya jadi tahu kesalahan saya, terima kasih banyak. Di sisi lain, ya Allah, alhamdulillah, Engkaulah yang menunjukkan semua ini. Hanya dengan karuniamu sekarang saya tahu kesalahan saya, dosa saya, aib saya. Ya Allah, istiqomahkan hamba, ampun ya Rabb, minta ampun atas kesalahan. Kemudian minta dimampukan bersyukur. Ini dia orang yang bakal cepat sekali majunya dalam hidup ini. Karena fokus orang ini adalah dirinya. Kesalahan diri yang harus diperbaiki. Kalau yang lain itu masih fokusnya, kamu so ikut campur. Ini urusan saya, begitulah. Nah rekan-rekan sekalian, makanya kalau kita ingin lihat ini orang, dia bekal bagus nggak nih? Dia karirnya bekal bagus tidak? Mudah lihat tiga saja. Yang pertama, dia senang tidak belajar agama dan berusaha mengamalkannya. Bukan hanya belajar ya, tapi dia suka tidak belajar dan berusaha mengamalkannya. Karena ciri orang yang belajar itu adalah dilihat dari amalannya. Ciri orang berilmu itu dilihat dari amalannya. Apa artinya ahli sholat kalau dia tidak sholat? Benar? Dia ini ilmu tentang sholatnya sempurna, cuma dia nggak pernah sholat. Selesai itu ilmu, nggak ada apa-apanya. Itu namanya keledai. Keledai bawa buku, bukunya manfaat, tapi bagi keledai tidak ada manfaat selain beban. Nah, yang kedua, kalau orang ini bekal baik, ciri khasnya adalah tidak cinta dunia. Walaupun mungkin dunia ada dalam genggamannya. Hatinya tuh hubud, zuhud terhadap dunia. Tidak ada hubud dunia. Kenapa? Karena hubud dunia ra'su kulli khoti'ah, cinta dunia itu yang jadi sumber orang bisa melakukan banyak kesalahan. Jadi kerja semangat, gigih, tapi nggak ada rasa
kagum kepada dunia ini, tidak mengagung-agungkan dunia, dan tidak lengket di hatinya. Tidak ada lengket, jadi ada syukur, ditahan, sabar, diambil ridho, biasa aja. Tidak ada iri dengan rezeki yang Allah berikan ke yang lain. Apa urusan saya? Allah yang ngebagikan, masa kita yang dengki, kan? Nggak nyambung, betul tidak? Hei, benarkah? Allah ngasih rezeki ke seorang hambanya, kita jengkel. Ini tidak nyambung sama sekali. Urusan membagikan karunia itu urusan Allah. Dan jengkelnya kita dengan apa yang Allah berikan kepada hambanya tidak akan merubah takdirnya. Hanya kita aja makin apes. Namanya dengkimen. Lalu dengkimen? Orang yang dengki, kalau wanita dengkiwati. Lanjut. Nah, yang ketiga, satu tadi apa? Pembelajar sejati, senang belajar, tiap hari belajar, apapun cari kesempatan dan diamalkan. Yang kedua, zuhud terhadap dunia. Dia sibuk dengan dunia, tapi tidak pernah mengagung-agungkan duniawi ini. Tidak ada hormat, kagum kepada duniawi. Enggak, biasa aja. Mau lihat menteri, jenderal, mau lihat direktur utama, presiden, ya biasa we. Hormatnya hanya kepada manusianya, bukan ke casingnya. Kita tetap baik, sopan, tapi tidak ada kekaguman. Kalau mau kagum, inna akramakum indallahi atqakum. Yang dikaguminya adalah orang yang takwa ke Allah. Dan yang ketiga, ciri orang yang bekal majunya cepat adalah itu tadi, selalu fokus untuk PDLT. Dia selalu ingin tahu kekurangan diri, kesalahan diri, kelemahan diri, dan dia sangat agresif untuk memperbaiki dirinya. Tidak ribet dengan kesalahan kekurangan orang, kecuali yang diamanahkan untuk diperbaiki, ya. Tapi selalu ke diri fokusnya dan tidak stres, ya. Dia dalam progres ingin jadi baik terus. PDLT, memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Nah, kalau orang sudah punya sifat begini, cepat sekali untuk menjadi progresnya. Tapi kalau orang sudah sibuk menyalahkan orang lain, ini, itu, dan dia tidak berani melihat dirinya sendiri, dia ngeboseh di tempat lah kalau bahasa Sundanya tuh. Dia muter, sibuk, tapi ya di sana aja. Dia ribet dengan berbagai urusan, dan kalau orang tidak bisa memperbaiki diri, maaf ya, walaupun kata-katanya baik, tetapi energi tendangannya tuh kurang. Kalau kita menasehati orang, tapi kita tidak menasehati diri, tidak ada powernya lah, tidak ada tenaganya. Secara syariat, kita nggak ada tenaganya menasehati orang karena kita tidak merasakan apa yang kita nasihatkan ke orang lain. Jadi hampos, kosong, kayak peluru hampa lah gitu ya, nggak ada tendangannya. Bunyi sih bunyi, cuma nggak ada efeknya. Yang kedua, kalau kita banyak menasehati orang, tapi kita kurang agresif menasehati diri, adalah orang juga tidak respect ke kita. Karena orang bisa lihat perkataan kita, perbuatan kita, dan rasa dari perkataan perbuatan kita tuh ada rasanya, hadirin. Ini seperti bicara ini ada rasanya nih. Maka tidak cukup kita sibuk menasehati orang lain, tidak cukup sama sekali. Nasihat terbaik itu adalah keteladanan. Jatuhnya wibawa seorang pemimpin dalam skala apapun ketika perkataan perbuatannya tidak nyambung. Diam, jangan marah-marah, gitu ya. Sabar kalian, ha? Dia tidak sabar.
La taghdab walakal jannah. Jangan marah-marah, bagimu surga. Pakai otaknya, gitu. Dia yang nggak pakai, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, penting bagi kita untuk mengevaluasi 3 hal ini. Semangat belajar kita, belajar agama dan semangat mengamalkannya. Mungkin kita belajar dapat ilmu segini, kalau mengamalkan semua susah. Mungkin segini diamalkan. Jangan sampai ini 1 jam nih ceramah, ilmu yang disampaikan banyak. Jangan sampai nggak ada sama sekali yang diamalkan. Harus ada yang dipegang tuh oleh kita. Oh, saya mau ngamalin ini. Begitu. Rasulullah SAW itu tidak ada orang yang paling banyak senyumnya selain Rasul di antara para sahabat. Coba ini kita sibuk dengan banyak belajar sunnah, tapi ada amalan yang Rasulullah lakukan dan jelas manfaatnya, yaitu senyum. Coba senyum, nggak usah bunyi senyum. Itu namanya mengeram, ya. Kenapa kita tidak senyum? Kenapa kita ketemu keluarga tidak senyum? Mungkin ada yang nanya, gimana sih kalau kita ingin tahu akhlak yang asli? Akhlak yang asli itu adalah bagaimana akhlak kepada orang yang terdekat dengan kita. Jadi kalau ramah ke orang lain itu bagus, tapi ramah tidak kepada orang yang terdekat dengan kita. Suami, istri, anak, orang tua, mertua, khodimat yang bantu-bantu, kalau punya supir. Karena ada yang ke yang lain ramah, tapi ke yang terdekat tidak ramah. Ini serius nih hadirin. Naik pesawat, ada pramugari, aduh, benih ramah. Ada yang bisa saya bantu? Nanti makannya apa? Ada 3 pilihan, 1 lotek, 2 karedok, 2 sambal tauco misalnya. Yang mana Bapak suka? Belum minumnya tidak? Hangat atau dingin? Kapan kami menyajikannya? Apa mau istirahat dulu? Atau nanti bisa kami bangunkan? Sambil menunggu perlu tidak makanan-makanan kecil? Coba itu. Kalau dipraktekkan ke suaminya di rumah, ya nggak? Bapak mau pilihan makan apa? Tong loba kahayang, Pak. Ini serius hadirin. Tiap keluar, this morning, terima kasih. Harusnya keluarga yang lebih berhak, benar? Ini ada lagi, datang kiai, cium tangan kiai, datang habib, rebutan. Ke orang tuanya gitu enggak? Ke ibu bapaknya gitu enggak? Ini yang dipasang di HP-nya potret pemain sepak bola, ingat bukan bapaknya, padahal yang ngebiayain bapaknya. Akhlak ke yang paling dekat, baru ke yang lain asli. Kalau ke yang lain bagus, ke yang dekat tidak bagus, itu berarti acting, baru dibagus-bagusin. Kan ada yang ketemu anak orang, hihi lucu, karena ada yang milem, ya nggak? Giliran ya kadies ya. Nah, ini serius ini benar-benar ini, karena akhlak dengan orang terdekat itulah yang aslinya. Mikir semua. Karena ada yang ke orang lain ramah, tapi ke yang dekat ketus, ke yang lain dermawan, ke yang dekat pelit. Ada.
ke yang lain sabar, ke yang dekat tidak sabar. Kalau lagi anak-anak, apalagi anak atasan datang, aduh lucu, aduh anak atasan ya enggak. Ketika anak sendiri sepak atau hadirin. Ini serius nih hadirin, hal-hal seperti ini sering luput. Maka belajar tiap hari, di antaranya adalah menerima masukan, kritik ini wajib dilatih. Makanya kalau dinasihatin, siapa sih yang paling bagus nasihatnya untuk kita? Siapa? Di antara manusia yang ada sekarang, siapa yang paling ori nasihatnya? Jawab atuh hadirin. Ya, yang ada orang tuanya, orang tua yang paling dekat. Suami, istri itu ori itu, original. Pak, bau tuh mulut, gosok dulu gigi. Yang lain belum tentu berani. Ya kan? Keteknya apek. Coba kita ke atasan, eteknya apek. Selesai karir kita ya kan? Koreksi yang paling harus kita rindukan adalah orang terdekat dengan kita. Karena yang paling tahu banyak kita itu adalah orang terdekat. Makanya kalau punya suami, istri, anak, orang tua, atau siapa yang dekat, buka akses supaya mereka bisa mengoreksi kita dengan leluasa. Karena mereka paling lihat kita. Benar? Buka akses, Bu, bebas. Katakan apa yang Ibu rasakan, Ibu lihat, saya harus perbaiki. Benar nih Pak. Tapi, tapi mau ngapain ya? Silakan. Caranya gimana? Bebas. Ibu caranya baik, Ibu dapat pahala. Ibu caranya nggak enak, Ibu kasih pahala ke saya, berarti ngancam ini mah. Silakan saja. Itu paling beruntung. Makanya paling beruntung itu kalau punya orang terdekat yang sensi. Tahu sensi? Sensitif. Yang tiap kita melakukan kesalahan sekecil apapun bereaksi. Wah, itu untung tuh bagi kita. Berbahagialah bapak-bapak yang punya istrinya sensitif. Yang kalau kita melakukan kesalahan sekecil apapun bereaksi. Itu bagus. Memang menjengkelkan ya. Kalau dia niatnya hanya sibuk ingin bela diri. Tapi menyenangkan kalau niatnya ingin memperbaiki diri. Bangun tidur, udah doa belum Pak? Atulah, masa yang gini-gini aja ditanya, kenapa harus jawab? Tinggal doa, Allahumma barik lana fima rojak. Salah Pak, itu doa makan dan tidak kuat dalilnya. Oh iya, jadi apa doanya? Bismillah. Alhamdulillah. Oh iya Bu, makasih ya. Beres. Jika atulah, Bapak teh udah lama bangun tidur ya, udah sering. Gak usah diajarin gini-gini aja, ini pelajaran TK. Mau ngapain? Jawab begitu. Turun dari tempat tidur, rapiin dong Pak tempat tidurnya. Itu kerjaan siapa? Papa capek kerja tahu. Mau ngapain? Tinggal rapikan aja. Keluar dari toilet. Ini siapa nih yang bekas dari toilet? Kok aromanya nggak segar? Tinggal ngaku saya, ya enggak? Jangan gini, ya baik saya bersihkan. Beres, tinggal bersihkan, betul tidak? Enak betul. Biasanya orang harga diri. Saya sebagai suami, saya kepala rumah tangga, saya lebih tua. Nggak penting ngomong begitu, yang penting tiap waktu jadi lebih baik.
Coba dong Pak, bacaan Qurannya diperbaiki. Oh ya, siap. Nanti saya cari guru. Selesai. Yang mana yang salah? Salah wae. Bapak tuh lebih lama di dunia daripada kamu. Mau ngapain sibuk bela dirian? Tinggal syukuri, terima kasih. Nah harusnya begitu. Jadi progres tiap hari tuh cepat. Kita makin menemukan kekurangan, kita mungkin tidak sekaligus berubah ya, jatuh bangun. Ada yang kita jatuh lagi, diingetin lagi. Gimana sih? Sudah diingetin berkali-kali, kok diulang-ulang? Ya, set. Terus aja, makanya goalnya apa dalam hidup ini? Kalau goalnya ingin jadi orang yang semakin lebih baik, maka saran, kritik, koreksi, sepedas apapun, level 10 sekalipun, itu adalah karunia Allah. Gak penting bagi kita diakui kita udah benar, yang penting jadi benar. Tidak penting kita diakui jadi orang baik, yang penting jadi baik. Wah enak, bergerak terus kita karena rindu. Wah ini serius, ini serius sekali. Kan tadi udah diajarin tentang ilmu senyum, ya. Ini jarang ya. Nggak apa-apa sih, saya tidak memaksa ya. Karena ada yang udah senyum, saya juga udah senyum. Cuman struktur saya begini. Kan ada yang nggak, dia nggak senyum tapi disangka senyum karena bibirnya disetting oleh Allah gini terus, bahkan dia lagi marah aja dianggap senyum ya nggak. Tapi ada yang udah senyum tetap kurang karena dia masih di bawah ya nggak. Harus ada effort lebih besar. Apa berjuang saja. Jadi inilah rekan-rekan sekalian yang harus kita seriuskan pada diri kita ya. Baik, pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya gimana kalau kita nasihatin orang tapi orang itu tidak mau dan tidak mendengarkan nasihatnya, apa yang harus dilakukan? Terima kasih AA. Kita memberi nasihat tapi yang dinasihati tidak mau, ya memang kita tidak bisa mengubah orang. Kita itu fadzakir innama anta mudzakir. Kita hanya mengingatkan. Jadi kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Gimana kalau dia tidak mau dengar? Pertama kita evaluasi diri. Niat kita benar atau tidak? Jangan-jangan niat kitanya sudah sok pintar, sok tahu, sok kita posisinya di atas. Gak enak. Posisi yang baik itu kalau memberikan masukan jangan menempatkan diri di atas. Lihat bagaimana cucu Rasulullah Hasan Husain, kurang lebih kisahnya begini. Beliau melihat waktu kecil tuh ya, ada bapak-bapak wudunya salah. Lalu salah seorang cerita begini nih, wudu Rasul ke sesamanya ini. Padahal goalnya adalah menasehati bapak, tapi tidak menasehati Pak, begini wudu yang benar, tidak. Tapi mereka mengobrol, gimana sih wudunya Rasul? Oh begini. Jadi si bapak itu melihat, jadi tahu wudu yang benar. Mengajarkan tanpa kelihatan sebagai pengajar. Kita memberitahu tanpa menggurui. Kalau dalam bahasa Sunda, laukna benang, caina herang. Ikannya dapat, tapi airnya tetap bening. Nah kalau bisa mengajar tuh begitu. Yang paling penting kan orang jadi paham dan berubah. Tidak usah kita diakui sebagai gurunya, tidak usah kita ingin diakui sebagai orang yang menasehati, tidak perlu. Keperluan kita adalah orang jadi paham dan orang punya energi berubah, begitu. Nah itu harus diperhatikan tuh hati kita, karena kadang-kadang kita ingin memperlihatkan posisi, saya tahu kamu tidak tahu, saya bisa kamu tidak bisa. Ini tidak enak auranya. Nah, tobatlah niatnya, tobat caranya. Siapa tahu Allah belum mengizinkan orang berubah karena kitanya juga niatnya sombong dan caranya tidak enak.
Lanjut. Assalamualaikum A, saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita tidak merasa seperti orang yang paling benar setelah menasihati orang lain A? Jadi merasa paling benar itu aja udah salah ya kan. Kita ini bodoh kecuali diberi sedikit ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak punya apa-apa kecuali sedikit yang Allah titipkan dari dunia milik Allah ini. Kita ini lemah, tidak bisa apa-apa kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Kita ini berlumur dosa, tapi ditutupi oleh Allah dan dibimbing supaya bisa tobat. Allah Maha Pengampun. Janganlah benar sekarang, besok lusa kalau dapat ilmu baru kita bisa tahu bahwa kita ini salah. Ini dakwah sudah lama ya. Kalau dengar yang lalu-lalu jadi malu karena ternyata dulu baru segini ya, penyampaian segini sudah merasa enak. Ternyata sesudah belajar lebih banyak kekurangan. Gimana kalau kita tahu ada kekurangan dari yang dulu? Kita tinggal tobat, perbaiki. Tidak boleh menjadi lemah dalam berdakwah hanya karena tahu kita dulu pernah salah. Tobat saja, minta ampun. Gimana jejak digitalnya nanti kalau Allah mau menolong kita, dibuat nggak ada yang ngebuka hal-hal yang tidak baik dari diri kita. Allah yang akan melindungi. Jejak digital kan ada semuanya, benar? Nah, kita harus minta tolong ke Allah, tapi orang ngebuka atau tidak jejak digital kita itu dengan izin Allah. Kalau Allah mau nutup nggak ada yang ngebuka tuh, walaupun filenya ada. Maka yang tobat-tobat kan banyak juga tuh yang dulunya belum kenal agama jadi artis ya, yang serba terbatas lah gitu, yang belum syar'i, tapi sekarang dapat ilmu agama menjadi gimana itu yang dulu-dulu ya. Tobat, selain kita hapus tobat, tapi masih ada jejak digital, nanti Allah yang nutupin. Kalau Allah buat orang tidak mau lihat, orang tidak lihat. Demikian hadirin sekalian, semoga kita digolongkan menjadi orang yang selalu rindu kebaikan, rindu mendapat nasihat, rindu mendapatkan petunjuk dari Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma atin nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jangan lupa doakan saudara kita di Palestina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.